Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, ternyata sehat dari badan itu gak cukup loh. Kita perlu memiliki kepribadian yang sehat juga. Kenapa demikian? Karena itu tadi, sehat dalam segi badan atau segi fisik pun tidak cukup, tapi kita perlu memiliki kepribadian yang sehat. Apa aja sih ciri-ciri kepribadian kita yang sehat? Yang pertama, kita mampu menilai diri sendiri. Mampu menilai diri sendiri. Contoh, kita udah tahu belum sih kemampuan kita tuh sampai di mana? Hari ini atau misalnya di semester 2 ini aku udah hafal apa aja nih? Aku udah bisa apa aja? Pelajaran-pelajaran yang aku pelajari, aku udah mampu belum? Nah, teman-teman mampu menilai diri sendiri. Apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini? Misalnya teman-teman ingat-ingat selama satu semester ini teman-teman udah bisa ngapain aja? Ada nggak sih perkembangannya? Atau jangan-jangan kita masih belum bisa menulis rapi, jangan-jangan kita masih belum bisa baca dengan lancar gitu. Nah, yuk kita sama-sama mampu menilai diri kita masing-masing. Kita udah bisa apa aja nih sampai hari ini. Yang kedua, ciri-ciri kepribadian yang sehat itu adalah mampu menilai prestasi yang diperoleh. Mampu menilai prestasi yang diperoleh. Nah, sekarang nih, kita ingat-ingat nih sama diri kita masing-masing. Kita udah mampu apa aja atau bisa apa aja nih gitu. Teman-teman, kira-kira apa aku masih gini-gini aja? Apa aku masih baca aku masih belum lancar? Atau aku masih belum berhitung dengan cepat gitu kan? Atau perkalian aku kayaknya masih belum lancar deh. Nah, mampu menilai prestasi apa yang udah kita raih, prestasi apa yang sudah kita dapatkan selama kita teman-teman usianya sekarang sampai 9 tahun misalnya. Apa aja, kemampuan apa aja atau prestasi apa aja yang sudah kita miliki. Yuk kita nilai dan kita ingat-ingat. Kalau kita merasa masih banyak kekurangan, maka caranya adalah kita dengan belajar teman-teman. Jangan bosan untuk belajar. Kalau teman-teman merasa prestasi atau kemampuan di tahfiznya itu masih kurang, maka caranya teman-teman adalah menghafal gitu. Kalau teman-teman merasa matematika aku nih belum bagus gitu, maka ya caranya teman-teman adalah belajar, mampu menilai diri sendiri dan mampu menyebutkan apa aja sih yang udah saya raih, apa aja sih yang udah aku bisa sampai hari ini gitu. Yang ketiga, pribadi yang sehat itu dapat menerima tanggung jawab. Dapat menerima tanggung jawab. Tanggung jawab apa saja yang teman-teman miliki? Ya tentunya pertama, teman-teman mempunyai tanggung jawab dalam masalah belajarnya. Tanggung jawab pada tugas, tanggung jawab pada teman-teman kehadiran setiap di sekolah, dan tanggung jawab juga teman-teman di rumah. Teman-teman sekarang misalnya udah punya kamar sendiri nih, maka kamar itu adalah menjadi tanggung jawabnya teman-teman sendiri. Dari mulai membersihkan, merapihkan gitu. Terus misalnya teman-teman dikasih fasilitas handphone, misalnya dikasih fasilitas handphone sama orang tuanya. Nah, itu juga ada tanggung jawabnya teman-teman. Tanggung jawabnya bagaimana Bunda? Tanggung jawabnya teman-teman bisa menggunakan handphone itu untuk belajar. Sesekali boleh main game, sesekali boleh melakukan yang lain. Misalnya teman-teman pengen main game atau apa gitu misalnya di handphone. Tapi teman-teman harus punya sikap tanggung jawab untuk tahu waktunya nih. Kapan teman-teman bisa untuk bermain, kapan teman-teman untuk bisa belajar, dan kapan teman-teman harus bisa lepas dari handphonenya itu. Itu adalah bentuk tanggung jawabnya teman-teman. Tanggung jawab terhadap tugas.
Misal, hari ini teman-teman dikasih tugas, kemudian ada deadline-nya jam 11 harus sudah dikumpulkan. Nah, maka itu adalah tanggung jawabnya teman-teman, tepat waktu. Hari ini misalnya ada jadwalnya kita bertemu di Zoom, maka tanggung jawabnya teman-teman adalah hadir untuk di Zoom tadi. Gitu. Mampu bertanggung jawab sendiri. Itu ciri kepribadian yang sehat. Kemudian yang keempat, ciri kepribadian sehat itu adalah mandiri. Nah, mandiri artinya mampu mengerjakan segala sesuatunya itu dengan sendiri. Mungkin memang usia 9 tahun itu kita masih memerlukan bantuan orang tua. Boleh saja. Itu haknya teman-teman untuk meminta bantuan keluarga, meminta bantuan orang tua. Tapi belajar mandiri itu adalah salah satu ciri-ciri pribadi yang sehat. Mandiri misalnya ketika mengerjakan tugas, boleh kita bertanya kepada orang tua atau meminta bantuan siapapun itu. Tapi teman-teman bisa mengerjakannya sendiri, artinya hanya cukup menanyakan. Ketika menulis atau mengisi jawaban, maka teman-teman harus melakukannya dengan sendiri. Udah bisa mandi sendiri, udah dong pasti ya. Bisa makan sendiri, teman-teman pokoknya udah bisa ngatur jadwalnya sendiri. Kapan aku makan, kapan aku mandi, kapan aku istirahat, kapan aku belajar, dan lain sebagainya. Mandiri, bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri, gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, dari salah satu ciri kepribadian yang sehat itu adalah dapat mengontrol emosi. Dapat mengontrol emosi. Baik itu marah, senang, sedih, kesal, kecewa, atau apapun itu. Pastinya teman-teman pernah merasakan kesal, pernah merasakan marah, pernah merasakan kecewa, bahagia, sedih, senang, happy, itu pasti merasakan. Nah, pribadi yang sehat mampu mengontrol emosinya. Contoh ya, ketika teman-teman merasa bahagia atau merasa senang, misalnya dapat sesuatu atau apapun itu, maka bahagia atau senangnya itu sederhana, tidak berlebihan. Atau misalnya ketika teman-teman merasa sedih, misalnya sedihnya teman-teman pengen beli mainan, misalnya pengen beli mainan, terus orang tuanya bilang nanti dulu ya nak, nanti dulu ya gitu. Nah, terus teman-teman ngerasa sedih, kesel gitu kan, marah, bahkan yang berlebihan gitu kan, sampai maaf ya, misalnya sampai teman-teman berkata kasar sama orang tuanya atau bahkan sampai berani memukul. Nah, maka itu adalah pribadi yang tidak sehat. Kenapa? Karena tidak bisa mengontrol marahnya itu atau kesalnya itu. Gitu teman-teman. Nah, semoga dengan penjelasan Bunda ini teman-teman bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang mampu menilai dirinya sendiri. Aku udah bisa apa aja. Kalau kita sudah tahu kekurangannya, kita harus ngapain? Kalau kita belum bisa baca, belum lancar baca, solusinya belajar membaca. Kalau kita belum mampu menulis dengan rapi, solusinya kita belajar menulis dengan rapi, ya. Kalau kita belum mampu untuk menghafal, masih terbata-bata, maka solusinya adalah kita menghafal itu. Kemudian dapat bertanggung jawab, kemudian bisa melakukan segala sesuatunya dengan mandiri. Dan yang terakhir, ciri dari kepribadian sehat itu adalah dapat mengontrol emosi diri kita masing-masing. Oke? Semoga dari mulai hari ini sampai seterusnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih sehat lagi. Amin. Oke, itu teman-teman sekilas penjelasan dari Bunda mengenai ciri-ciri, atau sebenarnya banyak sih, tapi yang 5 itu hanya sebagian ciri-ciri kepribadian kita yang sehat. Nah, sekarang teman-teman cukup mengulang apa yang Bunda bicarakan, cukup poin-poinnya aja. Kalau tadi poinnya ada 5, maka teman-teman sebutkan 5, tapi dengan menggunakan video, ya, menggunakan video. Misal ya, hai teman-teman, assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yani Yuniarti. Misal ya, teman-teman boleh menyebutkan namanya masing-masing. Hari ini saya mau menceritakan, atau misalnya aku boleh, hari ini aku mau menyebutkan atau menceritakan apa saja ciri-ciri kepribadian yang sehat.
Yang pertama, dapat menilai diri sendiri. Yang kedua, dapat menilai prestasi apa yang sudah diraih. Yang ketiga, mampu sudah menerima tanggung jawab. Yang keempat, dapat bersikap mandiri atau berperilaku mandiri. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mampu mengontrol emosi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh aja ya. Untuk selebihnya silahkan teman-teman ekspresikan atau dengan kreasi, dengan kreativitasnya sendiri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.